adalah gaya yang arahnya tegak lurus terhadap bidang. Nah, ini kan tegak lurus nih. Ya, gaya normal ini kan kalau ke sini ini tegak lurus dengan sumbu Y. Ya kan? Tegak lurus dengan sumbu Y, kan seperti itu. Ya. Nah, posisi di sebelah kiri juga seperti itu, hanya posisinya berlawanan. Kalau ini FT-nya itu naik, maka yang sebelah kiri itu FT-nya adalah turun. Sedangkan Q-nya itu berlawanan dengan kiri sebelah kanan. Ini yang kita sebut sebagai diagram benda bebas. Jadi kalau Anda mengerjakan suatu kasus, itu jangan langsung dikerjakan, tetapi buat dulu diagram benda bebas. Itu akan membantu kita untuk menghitung atau melakukan analisis gaya. Ya, gunakan aksi reaksi terus. Aksi yang di mana, reaksinya di mana. Ya, ini adalah reaksi. Jadi Q ini adalah gaya tekan pada mekanisme break shoe dengan drum. Oke ya. Kemudian karena muncul gaya-gaya ini, ada jarak, ada tumpuan, maka akan menghasilkan apa? Momen. Menghasilkan momen. Mana momen itu adalah gaya dikalikan dengan lengan. Ya, gaya kali lengan. Lengannya apa ya? Jarak-jarak ini ya. Nah, bagaimana menghitungnya? Prinsipnya sama. Sigma momen di tumpuan harus sama dengan 0. Sigma itu adalah jumlah. Ya, sigma adalah jumlah. Maka jumlahkan semua momen yang ada di dalam sistem dan dijumlahkan sampai sama dengan 0. Nanti akan ketemu apa yang kita cari apa. Nah, contoh ya. Nih, sebuah rem mobil atau mobil mempunyai ukuran sebagai berikut. A, ini ada jarak-jaraknya ya. Nah, lihat di sini. A di sini ya. 162 mm, B 77 mm, E 86 dengan mu 0,38. Mu adalah koefisien gesek antara break shoe dengan permukaan drum. Oke. Nah, pertanyaan adalah berapa gaya F untuk mengembangkan sepatu rem? Ya, gaya F untuk mengembangkan sepatu rem dan mendapatkan gaya F kecil itu adalah F1 sama dengan 647 kg. Ya, jadi gaya F itu adalah gaya yang dihasilkan oleh silinder piston hidrolik. Ya, jadi F ya seperti itu. Ya. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, F kecil itu penjumlahan dari F1 dan Ft ya, seperti itu. Ya, ini dan ini. Oke. Nah, jadi prinsipnya seperti itu. Ini digunakan untuk melakukan analisis gaya-gaya pada drum, break drum ya. Nah, kemudian berat kendaraan ya di sini 1.320 kg atau 1,32 ton, diameter ban 562, diameter drum D kecil 228, kecepatan mobil itu adalah 50 km per jam. Jadi velocity-nya kalau per second itu adalah 13,9 meter per detik. Kemudian jarak pengereman adalah 12,4 meter. Jadi jarak pengereman itu adalah jarak yang diperlukan untuk menghentikan kendaraan dari V1 ke V0. Ya. Jadi V1-nya adalah 13,9, V0-nya adalah 0. Nah, kemudian energi kecepatan yang benar roda, nah ini bisa kita hitung ya dengan persamaan momen. Ya. Ini adalah energi ya kalikan dengan lintasan. Ini hukum Newton ya.
hukum Newton. Oke. Nah, nanti saya akan bahas di catatan ya. W kali V kuadrat dibagi 2G. Ya. W-nya adalah berat kendaraan dalam kilogram, V-nya adalah meter per sekon, maka ini sudah menjadi Newton ya. Dibagi dengan 2 gravitasi sama dengan F kali D, F-nya adalah ya, FD sorry ya. FD-nya adalah 19,6 dan D-nya itu D-nya itu berapa tadi ya? D kecilnya berapa? D kecilnya berapa tadi ya? 562. Ya, 562 di sini. Nah, maka didapatkan F kecil ya. Geseknya adalah 647 kg. Kemudian lakukan perhitungan dengan persamaan momen ya. Persamaan momen untuk menghitung F1 dan F2 yang kecil ini. Jadi di posisi kiri dan posisi kanan kan. Sehingga nanti yang F-nya itu akan kita hitung. Ini dikeluarkan ya. Jadi min F dikalikan dengan 162 dikali di minus F1 kali 86 plus ya sekian kali 77 ini L-nya ya sama dengan 0. Sehingga F1-nya atau FT ya di sebelah kirinya itu adalah 1,389 kali F-nya. Nah, ini yang untuk sepatu depan. Sedangkan sepatu belakangnya tinggal dibalik saja kan? Tinggal dibalik saja plus minusnya, ya kan? Sehingga akan didapatkan F itu yang sepatu belakang ya, itu adalah 0,516 kali dengan F-nya. Ya. Nah, sementara gaya remnya itu penjumlahan ya F1 dikali FT ini ditambah sama dengan 647 atau nah ini dimasukkan variabelnya. Ya, masukkan variabelnya, kemudian F-nya dikeluarkan. Jadi ini dikeluarkan aja. Dikeluarkan sehingga F besarnya pada piston itu sebesar 332 kg. Nah, ini adalah teknik ya atau cara untuk bukan cara yang dilakukan untuk mengetahui gaya pada piston. Nah, ini agak sedikit rumit ya, nanti saya sederhanakan saja lah. Ya, yang kira-kira seperti itu. Nah, ada cara lain ya yang bisa dilakukan. Ya, ini agak sedikit rumit ya. Anda buka juga ini ya, buku apa itu buku Sigli ya, buku Sigli. Nah, ini juga hampir sama, tetapi penyampaiannya sedikit berbeda. Ya, oke. Ya. Ya. Nah, ini disederhanakan. Ini adalah gaya yang dikeluarkan atau dihasilkan dari piston hidrolik. Ya kan? Di sini tadi brake shoe, di sini ada drum, ada bagian lapisan koefisien gesek, dan di sini ada pin. Ya, ada pin. Nah, oke. Nah, ini kira-kira analisis gaya ya yang dihasilkan dari mekanisme sistem pengereman drum brake ya atau
rem tromol kalau bahasa kitanya. Ya, prinsipnya sih hampir sama ya, hanya ini teknik-tekniknya sedikit berbeda karena ini metode penghitungannya sedikit berbeda, tetapi secara prinsip sama, yaitu menggunakan hukum Newton, ya, aksi reaksi sigma F sama dengan 0 dan sigma momen itu sama dengan 0, ya. Anda buka buku Shigley ya, jangan lupa itu di halaman berapa ya? Halaman 800-an ini ya. Cari di indeks yang membahas mengenai brake ya, atau rem. Oke, ini prinsipnya dulu ya. Nanti dipelajari di rumah buku Pak Sularso dan ini nanti akan saya share aja lah di grup. Ya, saya share di grup. Silakan. Ya, saya absen dulu ya. Silakan, ada berapa orang yang ada 17 orang. Cukup banyak. Absen dulu. Siapa ini? Oke. Saya cek dulu ya kehadiran. Pak Imad Supriyatna ada nggak? Hadir, Pak. Hadir ya? Iya, Pak, hadir, Pak. Melinda. Melinda tidak ada? Atau tidak ikut sih ini Melinda itu? Nggak pernah ikut ya. Andi Andrian, Pak Andi? Mana ya? Ada ya Pak Andi ya? Hadir Pak, hadir. Akil Muhaimin, ada ya? Ada Pak. Yuk. Erwan Abadi, ada. Yuk. Iwan Gunawan, Pak Iwan, ada ya? Dendi Lutfian. Ya, Dendi Lutfian mana nih? Dendi Lutfian belum ada. Mama Yudi. Hadir, Ada Pak. Ya. Ridwan Maulana, Pak Ridwan Maulana, ada. Nama Rifki Rahman, ada. Hadir, Pak. Wishal. Hadir. Hadir, Rijal, Pak. Pak Pito. Hadir. Hadir, Pak. Jumroni ada tadi ya? Ada. Hadir Pak. Pak Rojali. Ada. Ada, Pak Rojali mana? Pak Rojali enggak ada. Oh, enggak ada ya. Manaf. Ada ya? Hadir, Pak. Pak Pepi Riswan di mana? Saya Pak belum Pak. Belum? Iwan Pak, Iwan. Pak Pepi ntar dulu. Pak Pepi Riswan dia ada enggak? Pepi Riswan. Belum. Pepi Abdul Latif. Hadir, Pak. Abdul Hidir ada. Hadir, Pak. Yuk. Ada, Pak. Rizal Jalaluddin. Hadir, Pak. Hadir. Maan Setiawan. Hadir, Pak. Ya. Siapa tadi yang belum? Iwan Pak. Pak Iwan Gunawan. Iya Pak. Sudah, Pak Iwan. Udah tadi. Udah. Ya.
Udah tadi. Oh iya Pak, makasih Pak. Ya. Ya, ya. Jadi ini ya, kita membahas tentang rem ya intinya. Ya, jadi paling tidak itu ada karakteristik rem cakram, kemudian rem Dendiluvian baru masuk ya. Oke. Rem tromol ya, rem tromol. Jadi ada karakteristik sendiri ya dari desain rem tersebut ya. Nanti itu akan mempengaruhi namanya efektivitas pengereman. Ya, efektivitas pengereman. Dan kedua model rem tadi itu mempunyai plus minus ya. Kalau misalnya rem ini ya, rem drum ya, itu karakteristiknya adalah karena konstruksinya itu tertutup ya. Rem drum itu kan konstruksinya tertutup. Sehingga radiasi panas yang harusnya itu segera dikeluarkan dari sistem itu akan relatif lebih sulit untuk keluar. Sehingga panas itu akan terkumpul di dalam ruang drum tersebut. Nah, ini adalah kelemahan dari rem drum. Ya, akibatnya apa? Nanti kalau terlalu overuse ya, panas itu akan berlebihan karena terjebak di dalam ruang, sehingga itu akan mempengaruhi efektivitas pengereman. Kenapa bisa mempengaruhi efektivitas pengereman? Karena material yang semakin panas ya pada saat bergesekan itu akan mempengaruhi namanya koefisien gesek ya. Tadi misalnya ada material yang koefisiennya gesek metal to absorb asbes misalnya 0,38 karena panasnya tidak segera diradiasikan keluar, maka koefisien geseknya itu akan berubah menjadi lebih kecil menuju ke 0. Nah, karena koefisien geseknya itu menuju ke 0, maka rem itu menjadi tidak efektif ya, tidak pakem orang bilang ya, tidak pakem. Dan cenderung akan mengurangi kinerja dari rem. Akibatnya ya bisa orang bilang itu plong ya seperti itu. Ya kan? Nah, kemudian karakter ini diperbaiki di dalam atau oleh sistem rem cakram. Jadi rem cakram ini relatif lebih efektif, ya kan? Karena radiasi panasnya itu menjadi lebih baik. Kenapa? Karena rem cakram itu konstruksinya terbukaan ya, terbuka gitu. Sehingga panas yang dihasilkan itu segera dikeluarkan dari sistem. Itu yang menjadi karakteristik lebih dari rem cakram atau disc brake. Tapi juga ada kekurangan-kekurangannya, yaitu konstruksinya itu lebih teliti sehingga pembuatannya juga lebih sulit. Seperti itu ya. Ini narasinya seperti itu. Oke. Nah, ini kira-kira pembahasan rem balok ya, kemudian rem cakram dan rem drum brake. Nah, nanti untuk materi perancangan atau praktikum elemen mesin 2 itu kemungkinan akan saya berikan tugas untuk melakukan analisis diagnosis mengenai rem. Dan itu tugasnya adalah individu ya, individu. Ini sedang saya persiapkan dulu. Nanti akan kita bagikan di grup ya, seperti itu. Jadi semacam membuat laporan lah ya, laporan sederhana. Ya. Kemudian di situ juga ada analisis dan diagnosis dan seperti itu.
Ya, kira-kira seperti itu ya. Untuk elemen mesin 2 ya. Nah, kemudian setelah rem itu selesai, kita lanjutkan ke kopling. Ya, ke kopling. Ya, kopling dan clutch. Jadi istilah kopling dan clutch itu sebenarnya berbeda. Tetapi kalau dalam bahasa Indonesia itu disebut sebagai kopling, ya. Seperti itu. Ya, silakan untuk rem kita bahas sampai di sini. Mungkin ada pertanyaan ya. Ya. UTS-nya kemarin bisa nggak? UTS ya, saya belum buka ya. Bisa ya? Alhamdulillah. Sedikitnya bisa, Pak. Bisa ya. Jadi langsung mah sih dusun apa prinsipnya aja yang dipegang ya, momen, gaya gesek, gaya normal. Gitu. Mute Pak Ijal. Ya. Jadi harus bisa membedakan aksi reaksi kayak normal misalnya, koefisien gesek, momen itu harus sudah paham lah ya, sudah paham. Nah dari situ nanti bisa dikembangkan ke sistem mekanik. Nah sistem mekanik itu sebenarnya prinsipnya sama, hanya itu saja, hanya yang membedakan adalah posisi-posisi tumpuan misalnya, atau bidang yang datar atau bidang yang miring, sehingga menimbulkan reaksi sumbu X, sumbu Y, dan seperti itu saja. Prinsipnya seperti itu. Nah, begitu ya, kira-kira ya. Nah, nanti saya siapkan dulu penugasan untuk rem, dan minggu depan kita lanjutkan ke kopling ya. Kopling. Ya, kopling baik itu kopling flensa ya, kopling tetap ya tetap flensa, kemudian ada kopling-kopling plat ya, kopling plat tunggal, kopling plat jamak dan sebagainya. Yang penting prinsipnya. Kemudian ada torsi, momen puntir dan sebagainya. Seperti itu. Oke, silakan ada pertanyaan? Nah, oke ya, kalau tidak ada saya kira cukup sekian ya. Kuliah elemen mesin ya. Elemen mesin 2 tentang break ya, dan materinya sudah cukup. Silakan, ada pertanyaan? Kah? Nah, tidak ada. Belum, Pak. Belum ini. Belum paham. Itu buku e-booknya sudah di-download belum? Sudah, Pak, ini. Hah? Sudah ya? Sudah, Pak. Dibaca nggak? Yang ini bukan, Pak. Judulnya Drum Break Gaya. Ya. Yang itu Anda buka di halaman berapa tadi? 800-an. Dilihat aja di daftar isi ya. Kita bahas di halaman 800-an itu ada berapa. Itu buku bagus sekali ya. Jadi buku itu komplit dari elemen mesin, komponen dasar sampai material, analisis, kekuatan sudah ada. Ya, lengkap sekali. Kalau buku Pak Sularso itu tidak sampai ke material ya. Tidak sampai ke material, tetapi langsung lompat karena dianggap materialnya sudah paham. Nah, kalau buku yang Sigli ini sudah sangat-sangat lengkap ya.